Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu, aku bersaksi. Aku yang mana bersaksi itu bersaksi yang seperti apa? Ketika kita bersaksi, ternyata yang pertama dibersaksikan adalah ketiadaan. Membersaksikan ketiadaan dulu, baru kemudian ketuhanan, baru kemudian keselainan, baru kemudian keallahan. Panjang ceritanya. Apa yang harus ditiadakan? Apa yang harus dibersaksikan? Ya ketiadaan dirimu sendiri, peniadaanmu sendiri. Kalau hanya mengucapkan saja tanpa pernah bersaksi dan ngeyel, itu disebut saksi palsu. Itu ada pidananya. Bayangkan nanti kamu nggak jadi ditanyain soal sholat karena sudah dipidana urusan syahadat. Na'udzubillah min dzalik. Amal yang pertama kali ditanya adalah sholat. Yes, amal. Sebelum amal apa? Gitu loh. Mikiro, sebelum amal apa? Amal itu chapter 2. Tentu saja ilmu. Nah, kan gitu. Sebelum ilmu apa? Adab. Kan begitu. Kalau adab sudah nggak beres, nggak apa-apa ditanya soal ilmu, jangan khawatir. Kenapa? Harus masuk neraka gitu. Proses pertama kali peniadaan yang dilakukan sama Gus Chan gitu, supaya mungkin ini bisa jadi inspirasi kita gitu. Silakan. Ini nggak apa-apa. Aku waktu itu mendapatkan pelajaran yang sungguh indah menurut aku adalah guruku mengajarkan, ya, sebutlah nama Allah dalam segala segi bentuk kehidupan. Nah, kamu hidup itu karena apa? Bernafas ya. Ya, berarti sebutlah Allah sepanjang kamu masih bernafas. Nah, kalau pas lupa, jangan bernafas. Nah, modern. Barang siapa membereskan urusan dunia terlebih dahulu, niscaya urusan dunianya tidak akan beres dan akhiratnya berantakan. Barang siapa, segala sesuatu yang datang dan pergi darimu adalah pertolongan Allah. Siapa tahu yang pergi darimu bukan hanya perpisahan, tapi itu sesuatu kebaikan dari Allah. Siapapun yang datang kepadamu tentu saja berangkat dari Allah. Maka yang datang dan pergi terimalah dengan sebaik-baiknya. Semua itu dari Allah. Mana tepuk tangannya? Terima kasih Gus, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Malam hari ini kita kedatangan Gus Chandra Malik. So, tepuk tangan dulu dong buat Gus Chan yang malam hari ini sudah hadir bersama-sama kita. Kita akan berhumor sufi bareng malam hari ini. So, persiapkan pendengaran, penglihatan dan hati kita. Mari kita serap apa yang nanti akan disampaikan yang mudah-mudahan bermanfaat untuk membawa kepada kesadaran yang lebih baik. So, tidak berpanjang lebar, kita sapa dulu narasumber kita malam hari ini. Gus Chan, apa kabar Gus? Baik, alhamdulillah. Suara saya oke? Oke. Kenapa ada trouble teknis kah? Enggak, teman, di sini tanganku belum di mirror. Jadi kalau aku ngangkat tangan kanan, di layarku sendiri yang terangkat adalah tangan kiri. Tapi itu sesungguhnya adalah misteri dalam kehidupan. Oke, apa misteri? Coba sama-sama kita perhatikan ketika bercermin. Ya, ketika bercermin, Anda mengangkat tangan kanan, ya, seharusnya kan tangan yang di sebelah sini yang ikut terangkat. Ya. Tapi justru ketika kita angkat tangan kanan, yang tampak pada layar kita atau cermin kita adalah tangan kiri. Benar tidak? Benar, benar. Ini juga aku nggak di mirror nih. Ini tangan kanan yang diangkat, yang ada di situ kiri itu. Betul kan ya? Tangan kanan diangkat, yang terangkat harusnya tangan kanan kita. Iya. Tapi ternyata yang terangkat di cermin adalah tangan kiri, cerminan kita. Nah, kalau kata orang-orang tua bahwa hidup itu adalah cerminan, ya, maka kita perlu belajar dari cermin itu sendiri. Mengapa ketika kita angkat tangan kanan, yang terangkat adalah kirinya si cermin? Atau jangan-jangan kirinya si cermin ini adalah kanan itu sendiri? Sesungguhnya itu tangan kiri apa tangan kanan itu yang diangkat oleh si cermin? Yang mana yang kanan, mana yang kiri? Kalau memang cerminan itu nurut sama yang bercermin, mengapa dia tidak mengangkat tangan kanan? Atau jangan-jangan yang diangkat oleh cerminan itu bukan kanan, bukan kiri? Ya. Bagi kita, ketika kita mengangkat tangan kanan, ya memang ini sudah disebut tangan kanan. Tapi bagi cerminan, siapa tahu itu sesungguhnya bukan kanan, bukan kiri. Berikutnya, ketika kita makan,
atau ketika kita melakukan gerakan makan, dia ikut melakukan gerakan makan. Sama persis. Persoalannya kita kenyang, apakah dia ikut kenyang? Nah, ini pesertanya dewasa semua ya. Anggap kata kita itu kumpul dengan pasangan di depan cermin. Apakah ketika kita merasakan kepuasan seksual, cerminan itu juga ikut merasakan kepuasan seksual? Lebih jauh ketika istri kita hamil, apakah dia juga ikut hamil? Kita punya anak, apakah kita juga ikut punya anak? Padahal kata orang-orang tua, ya kita ini hanya wayangnya Gusti Allah, wayang saja. Wayang itu artinya apa? Bayang-bayang atau cerminan. Nah, jangan-jangan yang kita sebut kanan itu sesungguhnya bukan kanan, bukan kiri. Kalau terhadap Allah, kalau terhadap Sang Sejati. Bukankah kita ini cerminan dari Sang Maha Sejati? Jangan-jangan yang kita alami adalah kefanaan, kepalsuan. Dan kita terjebak di dalam cermin itu. Coba perhatikan lagi di depan cermin, tiba-tiba kita, nih ya, saya kasih contoh ya, tiba-tiba kita menghilang dari depan cermin. Ya, kita yang bercermin masih ada, tapi ternyata yang di situ tidak pernah benar-benar ada. Cerminan hilang, yang bercermin masih ada. Nah, kalau kita memang terjebak di dalam cermin, kalau kita memang makhluk di dalam cermin, apa sesungguhnya makna dari rasa sejati? Sampai kapan kita akan terjebak di dalam cermin itu? Jangan-jangan kita memang makhluk di dalam cermin, sehingga kita tidak pernah mengalami puas. Tadi kita makan, kan yang bercermin puas, cerminan tidak ikut puas. Ya. Jangan-jangan kita ini memang makhluk di dalam cermin, memang benar kita berada di alam fana. Karena ketika cermin itu dipecah atau cermin itu ditiadakan, yang bercermin masih tetap ada. Jadi ya karena aku itu kan cerdas, walaupun ada insiden gitu bisa jadi bahan. Ya. Ya. Gimana? Sudah, mari kita mainkan. Gitu, mari kita mainkan, Gus. Oke. Ini datang-datang langsung menohok gini, Gus. Ini gimana nih? Aduh. Ada apa nih? belum pemanasan udah langsung gigi 5 nih. Semua pada belum siap nih, masih siap-siap langsung melongo semua nih muka-mukanya. Iya ya, kayak gitu. Iya loh. Oke. Nggak jelas tuh kanan atau kiri. Oke, Gus. Itu kanan kiri itu luar biasa banget, itu tentang cerminan banyak yang benar-benar jadi terbuka gitu. Nah, anyway Gus, berbicara tentang wayangnya Tuhan, wayangnya Allah, cerminannya Tuhan gitu. Kenapa ya Gus ya? Kadang itu sangat tabu sekali untuk berbicara tentang wahdatul wujudnya Allah gitu misalnya. Iya. Sangat tabu sekali untuk berbicara tentang Tuhan yang berwujud atau Tuhan yang dalam konteks yang kita kenal, yang melihat dan seterusnya. Kalau udah mulai urusan-urusan tentang berbicara Allah, pokoknya goib aja gitu. Nah, fenomena apa sih Gus sebetulnya yang terjadi? Monggo silakan. Rentang penasarannya tuh panjang sekali. Oke. Ya, rentang penasarannya panjang sekali lah. Padahal pikiran itu bekerja menafsir segala sesuatu, yang ditabukan adalah wilayah tafsirnya. Jangan-jangan kemudian sampean punya pikiran sendiri yang tidak sesuai dengan ajaran itu. Oke. Belajar tasawuf itu bahkan nyaris tidak boleh berpikir. Tidak boleh menginterupsi, tidak boleh bertanya. Karena pertanyaan seringkali justru memberatkan si penanya. Contohnya, pernah suatu kejadian, Nabiullah Isa alaihissalam berkehendak akan menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Minta syarat. Syaratnya adalah pakai, kalau tidak salah ya mohon maaf kalau saya salah, ekor kambing. Wis, pokoknya carikan kambing. Itu kalau kita berangkat langsung tanpa bertanya, kambingnya mau kurus atau gemuk silakan, kambingnya itu betina atau jantan atau silakan, kambingnya itu silakan, kan hanya perintahnya kambing. Tapi namanya manusia itu kan sukanya mikir, menuhankan akal. Nuhun sewu Kanjeng Nabi, itu kambingnya jantan atau betina?
Nabi kan jadi mikir. Oh, padahal cuma kambing harusnya. Betina. Nuhun sewu Kanjeng Nabi. Pengennya kita tuh menuju ke kesempurnaan. Tapi kita justru menjauh dan semakin tidak sempurna. Maaf, itu betinanya yang masih anak-anak, sudah remaja, gadis, sudah nikah, atau bagaimana kira-kira gitu. Ya. Hamil sudah tambah ruwet, Kang Abu. Begini. Oh, itu bulunya hitam atau putih. Begini. Itu sampai pada akhirnya penanya berpikir, kalau yang dimaksud itu nggak ada Kanjeng Nabi. Salahmu sendiri nanya. Ya. Salahmu sendiri nanya. Padahal kalau tidak bertanya, itu akan menjadi sangat mudah. Nah, ketika belajar tentang wahdatul wujud, memang tidak boleh membiarkan si pembelajar itu terkekang oleh rasa penasaran. Mengapa terkekang? Karena begitu dijelaskan, dia tidak bisa memikirkan yang lain selain merasa penasaran dan berusaha menjawab sendiri apa-apa yang seharusnya tidak dijawab sendiri, melainkan dijelaskan oleh sang mursyid. Nah, wahdatul wujud itu sebenarnya sederhana sekali. Kalau di dalam konteks pelajaran orang-orang Jawa kan manunggaling kawula Gusti, ya, menyatunya antara Tuhan dan makhluknya dan hambanya. Ada kata kunci menyatu. Ya. Menyatu itu artinya tidak terpisah, tidak berpisah, tidak memisah, dan tidak terpisah. Ya, tidak berpisah, tidak memisah, dan tidak terpisah. Itu menyatu. Sangat mudah. Lah memang sampean pernah berpisah dari Allah. Berpisah itu berpisah kemana? Lah memang sampean pernah memisah dari Allah. Kapan itu? Memang sampean pernah terpisah dari Allah. Bagaimana rasanya? Ya, kita selalu dalam keadaan menyatu dengan Tuhan. Ya, kalau ada zona bebas Allah, saya akan sering-sering ke sana. Nah, berarti tidak ada pengawasan, tidak ada malaikat, tidak ada sistem ya. Tapi di mana itu zona bebas Allah itu di mana? Enggak ada. Maka kita sesungguhnya selalu dalam keadaan menyatu dengan Tuhan. Hanya saja menyatu ini pun perlu dijelaskan. Penjelasannya sangat mudah. Mudah bagaimana? Menyatu tapi tidak menjadi satu. Ya. Abu Marlo dengan istri tersayang kan menyatu. Ya. Tapi kan tidak menjadi satu. Ya. Tapi menyatu, disatukan oleh pernikahan masing-masing. Kalau kamu mau dolanan drone ya ke sana kamu. Istrimu mau bercocok tanam ya ke sini. Tapi tetap menyatu itu. Menyatu. Tapi tidak menjadi satu. Kadang-kadang menjadi satu, kadang-kadang kalau lagi kumpul kan gitu. Tapi itu pun tidak menjadikanmu satu, tetap dua insan. Nah, menyatu tapi tidak menjadi satu. S kecil ya. Yang kedua, menyatu tapi tidak menjadi satu. S besar. Menyatumu dengan Tuhan tidak menjadikan kamu Tuhan. Itu loh. Menyatu dalam artian menyatu tapi tidak menjadi satu ya, maupun menyatu tidak menjadi Sang Maha Satu. Itulah manunggaling kawula Gusti. Yang Gusti tetap Gusti, yang kawula tetap kawula. Yang Tuhan tetap Tuhan dan selama-lamanya Tuhan, yang makhluk yang hamba tetap hamba dan selama-lamanya hamba. Ya, tidak bisa bersalin rupa, bersalin raga, berganti status tidak bisa. Nah, bisa lebih mudah lagi, menyatu tapi tidak menjadi satu seperti apa, Gus? Begini, kepala dan kaki itu menyatu apa tidak? Ayo, ada yang tahu nggak kepala dan kaki menyatu apa enggak? Ya, kepala di atas, kaki di bawah, terpisah ya ininya. Kalau terpisah, berarti harus dipotong kakinya atau dipotong lehernya. Ya. Menyatu, itu menyatu, tapi tidak menjadi satu. Iya. Kepala dan kaki itu menyatu, tapi tidak menjadi satu.
Kalau kamu pengennya menjadi satu itu justru cacat karena di kepala ada kakinya atau di kaki ada kepalanya. Justru kepala di atas dan kaki di bawah itulah kesempurnaan. Ya. Justru menyatu yang demikian itulah yang menjadikan manusia itu sempurna. Itu. Tapi kalau lagunya Ariel gimana? Kaki di kepala, kepala di kaki. Ya, enggak tahu itu. Itu manunggaling kalau Gusti Cap apa aku nggak bisa komen ya. Oke, Gus. Jadi sebenarnya tidak tabu ketika dijelaskan oleh seorang mursyid dan murid menerima dengan penjelasan yang cukup gitu. Kalaupun tidak cukup dalam tradisi tasawuf tidak boleh bertanya gitu. Karena kalau belum dijelaskan memang belum dijelaskan. Kalau tidak dijelaskan memang tidak dijelaskan. Tidak ada wilayah abu-abu. Yang menjadikannya tabu itu ketika si murid berpikir sendiri, ya, mendapatkan temuan sendiri dan menganggapnya, mengklaimnya sebagai kebenaran. Itu yang kemudian bikin konslet. Ya, ininya nggak kuat, ya kan harusnya begini ditek, nah gitu aja. Miring. Nah itu baru mau ditanyain, Gus. Ada yang bilang bahwa kalau belajar makrifat nggak nyampe lah gitu ya, nggak kesampean lah gitu kira-kira, itu bisa gila tuh dalam tanda petik gitu. Nah, konteks gila di sini tuh apa sih, Gus? Dan apa tuh yang bisa membuat dalam konteks gila itu tuh apa sih sebetulnya? Nah, ketika dijelaskan mengenai manunggaling kawula Gusti, dijelaskan mengenai wahdatul wujud, bahkan jauh di bawah itu dijelaskan mengenai hal-hal thariqah. Yang pertama kali muncul adalah kerinduan. Oh, ternyata kesejatian itu begitu. Ya. Itu muncul dengan otomatis. Kita ini kan dalam keadaan di dalam alam fana ya, alam serba tidak pasti. Ketika dijelaskan tentang kepastian, kita akan menginginkan itu. Ketika dijelaskan mengenai asal muasal kejadian, kita akan merindukan itu. Ketika dijelaskan mengenai kebahagiaan yang hakiki, kita mengharapkan itu. Nah, ketika kemudian dibiarkan sang murid hidup dalam penasaran, padahal dia sudah dihinggapi oleh kerinduan, sekarang saya akan balik bertanya, siapa yang nggak gila ketika merasakan rindu luar biasa? Yo. Dulu waktu mau pacaran atau mau ya ketemu kekasih, dandanya bisa 2 jam walaupun ketemunya cuma 5 menit. Belum ketemu sudah terbayang-bayang. Ya, ketika ketemu kehabisan kata, ya, ketika ditanya orang lain kenapa kamu mencintai si A, nggak bisa jawab, nggak tahu kenapa kok suka sama dia. Itu kan kondisi-kondisi konslet semua, Kang Abu. Ya, mengalami rindu, mengalami cinta, udah pasti konslet. Jadi waktu pacaran konslet, waktu sadar baru nikah, baru sadar gitu ya, Gus ya. Aduh, keliru kan gitu ya. Ternyata waktu pacaran korslet. Iya. Sadarnya begitu nikah. Oh, oke. Ada muridku yang kutanya, kenapa kamu menikahi dia? Dulu cantik ya, Gus. Loh kok dulu tuh gimana? Kok bisa gitu? Lah waktu itu saya mabuk. Waduh. Iya, bisa begitu. Oke. Dan yang menarik, Gus ya, ini entah fenomena yang aku rasain, Gus, kita sharing gitu ya. Entah kenapa, Gus, dalam 2 tahun belakangan ini, topik-topik yang berkaitan pendalaman, topik-topik yang berkaitan tasawuf, apa yang dalam-dalam, sekarang tuh seakan-akan tuh sangat apa ya, sangat gampang, dan gampang tuh dalam artian sekarang tuh mudah sekali gitu disampaikan, mudah sekali didengarkan, dicari dan lain-lain. Seakan-akan ini lagi trending topik banget nih pemahaman tentang ketuhanan gitu, Gus. Apakah mengalami hal yang sama nggak, Gus, melihat fenomena ini? Gimana kira-kira, Gus? Iya. Bahwa sesungguhnya ketika kita mengalami pandemi, pelajaran sangat penting yang kita rasakan bersama, kekayaan tidak bisa membeli apa-apa. Oke. Ya. Itu paling penting. Semua dikurung di rumah waktu itu awal-awal ya. Ketika kena COVID ya nggak bisa apa-apa sudah. Walaupun mampu memberi tanah makam yang 1 miliaran ya tetap nggak laku tanah 1 miliaran untuk pemakaman. Semuanya dimakamkan secara seragam, serentak. Bahkan tidak bisa dijumpai oleh keluarganya pada menit-menit sebelum dimakamkan. Ya. Itu kita diajari hal yang sangat penting selama pandemi adalah untuk mengenalkan diri. Mengosongkan diri.
pangkat nggak penting lagi, kekayaan nggak ada gunanya. Ya. Semua merasakan hal yang kurang lebih sama. Nah, ketika dalam kehidupan kita berhasil mengenalkan diri, maka kerinduan itu akan muncul. Belajar tasawuf itu akan dimulai dari peniadaan. Ya. Ini sedikit-sedikit aja. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu, aku bersaksi. Itu kalau mau sampaikan bisa dipotong-potong, itu nggak selesai-selesai dalam pelajaran setahun mungkin bahkan. Ya, aku yang mana, bersaksi itu bersaksi yang seperti apa. Nah, yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini adalah ketika kita bersaksi, ternyata yang pertama dibersaksikan adalah ketiadaan. Aku bersaksi tidak ada. Aku bersaksi tiada. Ada 4 hal. Kalau begini nanti dikira pamer cincin ya, begini aja. Ada 4 hal yang dibersaksikan. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Membersaksikan ketiadaan dulu, baru kemudian ketuhanan, baru kemudian keselainan, baru kemudian keallahan. Panjang ceritanya. Makanya kalau mursyid-mursyid tarekat itu sering meledek kita. Sholat itu nomor 2. Ya benar, saya setuju nomor 2 kan. Nomor 1 itu syahadat. Teman-teman yang jadab itu kan suka begitu. Loh, kok kamu nggak pernah kelihatan sholat? Gitu. Sholat itu kan nomor 2. Nomor 1 syahadat. Padahal dia baru melempar pelajaran itu. Benar sekali. Ya. Selain itu memang tidak ada syarat sah sholat harus kelihatan. Ya. Jadi tidak perlu dilihat-lihatkan orang kan gitu. Tidak ada syarat sah sholat harus kelihatan orang. Walaupun orang kalau tidak melihat kita sholat dianggap kita belum sholat. Nah emang lu malaikat pakai patit? Ya. Malaikat aja nggak rewel kok kamu rewel kan gitu. Tapi kan musim Gus yang sekarang itu kan di depannya kata-katanya gini Gus, sekedar mengingatkan gitu Gus. Iya. Ya. Mengingatkan pun ada tahapan-tahapannya. Ya, kita mengalami lupa yang akut, kemudian kita diminta untuk mengingat-ingat, baru kemudian mengingat, baru kemudian ingat, baru kemudian mengingatkan. Mengingatkan tahapannya jauh. Sekarang dirinya sendiri ingat atau enggak aja enggak bisa meyakinkan dirinya sendiri kalau sudah mau meyakinkan orang lain. Ya. Jadi membersaksikan ketiadaan terlebih dahulu. Apa yang harus ditiadakan? Apa yang harus dibersaksikan? Ya ketiadaan dirimu sendiri, peniadaanmu sendiri. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal tentang cermin. Loh, kita ini makhluk-makhluk yang terjebak di dalam cermin. Begitu yang bercermin geser di dalam cerminan, loh itu cerminannya langsung hilang. Nah, betapa fananya kehidupan. Nah, membersaksikan ketiadaan itu memang harus dengan peniadaan. Membersaksikan ketiadaan dirimu sendiri harus dengan cara meniadakan dirimu sendiri. Lu itu kan persoalan berat sekali. Abu Marlo sudah kadung terkenal. Disuruh meniadakan diri apa mau? Mana bisa, sudah terlanjur jadi direktur. Sudah terlanjur jadi ustadz, sudah terlanjur jadi menteri. Pengennya nama disebut-sebut. Ini kalau bukan karena saya, ya nggak akan berlangsung ini penyelenggaraan apa. Pasti begitu. Ini saya buka bantu, saya, aku. Mana mau tidak disebut-sebut. Padahal yang boleh disebut-sebut, yang hanya disebut-sebut itu hanya Allah. Mana ayatnya yang menyebutkan sebutlah nama Abu Marlo? Artinya kan Bismillah, bukan Bismi Marlo. Nggak ada ayatnya. Memang harus meniadakan diri. Ketika engkau dalam kehidupan tidak lagi disebut-sebut. Mana bisa. Kita membangun rumah saja. Bagaimana supaya menonjol, bisa kelihatan dari luar. Kita punya pangkat saja kita perlihatkan. Pulang haji aja tambah nama H di depannya. Kalau enggak ditulis marah. Ini 30 juta lebih loh. Ya. Iya. Tapi lucunya kalau berangkat haji lagi hanya nggak nambah ya. Harusnya kan nah, sering berangkat haji gitu. Kenapa enggak?
Oh mungkin itu kenapa haji cuma disuruh sekali ya Gus ya. Kalau Iya, banyak jadi hanya kebanyakan banyak juga. diketawain nanti kamu malah. Kalau lagi di pembukaan acara ya kepada Iya, Bapak hahaha gitu. iya. Pulang haji dapat gelar haji. Nah, pulang sholat kok nggak dapat gelar sholat. Harusnya kan kami panggil Bapak Sholat Abu Marlo kan gitu, rajin sholat. Ya, kok enggak? Ini manusia kan aneh, maunya tuh diadakan. Karena saking maunya diadakan, sukanya diada-adakan. Ini jelas tanda-tanda makhluk fana, makhluk yang tiada. Yang tiada itu suka mengada-ada, suka mengada, suka mengadakan. Kalau Allah mah santai aja, Allah maha ada. Ya, beda dengan kita. Nah, harus diawali dengan peniadaan diri. Itu 1 semester aja nggak cukup peniadaan diri itu. Untuk tidak lagi disebut-sebut. Kita kan paling suka kalau, wah saya kalau diundang seminar itu kan kurikulum vitae panjang gitu kan, bangga lah ini honor naik ini. Ya, kan gitu. Honor sesuai panjangnya CV ya Gus ya. Wah iya, makanya profesor, doktor, apa-apa, SE, wah panjang sekali. Padahal nanti ketika sudah meninggal cuma maksimal almarhum, kan gitu ya. Itu peniadaan diri itu persoalan besar. Belum lagi bicara soal ketuhanan, keselainan, keallahan. Keallahan saja ada kalau mau bicara dari wilayah martabat ahadiyah, wahdah, wahidiyah, arwah, ajsam, mitsal, insan kamil. Ya. Kalau dari ada adanya Allah, keberadaan Allah, keadaan Allah aja dibahas. Ya. Panjang sekali. Dat, sifat, asma, af'al. Datnya bagaimana? Uraiannya. Ya. Sifatnya 20. Wujud kidam bakok mukhalafatul hawadisik yamu binafsi dan seterusnya. Asma'nya 99. Rahman Rahim Malikul Kudus dan seterusnya. Af'alnya Allah tuh menciptakan. Ya. Bagaimana sistem penciptaan Allah? Sistem penciptaan langit dan bumi butuh berapa masa segala macam. Itu nggak ada habisnya dibahas. Lek dipikir dewe, edan, kan gitu loh. Makanya mending ditabukan saja sudah, nggak usah belajar. Oke. Itu awalnya. Oke. By the way, bisa pintar gini kuliah di mana sih Gus? Itu dia. Gimana Gus, cerita dulu Gus. Kok bisa pintar gini tuh gimana Gus? Bisa cerdas gini tuh gimana? Tips and triknya gimana Gus? Aku pengennya memuji Abu Marlo begini, bahwa Abu Marlo tidak mungkin salah memilih narasumber, kan gitu. Nah, di antara narasumber yang masih bisa menyiapkan bahan, ya kan Anda tahu sendiri mana yang tidak ada bahannya, nggak ada topiknya, ya. Jadi di antara para narasumber kita sudah sama-sama tahu mana yang paling cerdas. Wah malah kemaki ya, malah sombong. Enggak, maunya mengada-ada itu makhluk fana itu kan begitu. Tapi memang saya mengambil fokus memilih jalan hidup. Nah ini juga berat. Nah, memilih jalan hidup. Ketika saya mungkin umur 5 tahun sudah diajak berakrab-akrab dengan kegaiban itu, dengan kebatinan kan gitu ya. Karena latar belakang orang tua juga menyukai dunia seperti itu. Latar belakang kakek nenek juga menyukai seperti itu. Dulu tuh kakek saya almarhum Yai Abdullah Ali itu sering didatangi tamu ya. Sering didatangi tamu, kemudian dengan berbagai persoalan hidup, beliau cuman ini teh ya, kalau beliau kan air putih ya. Dengan berbagai persoalan hidup yang datang kepada beliau cuma membaca sesuatu gitu, tiup gitu. Kemudian dari air putih itu kelihatan ada filmnya, Kang Abu. Bisa membaca masa lalu bahkan sampai masa depan. Oh itu tuh yang ngambil motormu itu kelihatan. Ya itu tamunya nggak bisa ngelihat. Kakek saya bisa cerita. Begini. Nah, sekarang itu baru dibawa ke sana. Nanti kira-kira jam 3 tunggu di situ, ketemu itu. Begitu. Ada yang nggak punya anak, ya sama juga dilihat. Oh harus begini. Jadi obat pun munculnya gambar dari dalam air. Orang-orang kehilangan apa juga dalam air. Nah, suatu ketika
Simbah itu sudah tiup-tiup air, kemudian nggak tahu mungkin kebelet pipis atau apa, saya pas dekatnya, Le, sini Le, pegang. Saya pegang, udah itu kamu bacakan sendiri. Saya ngeliat ke air, loh kok ada gambarnya, ada filmnya. Gitu loh. Saya bisa cerita. Cuman saya nggak diajari doanya waktu itu. Nah, di kemudian hari, kok juga begitu. Bahkan yang anak cucu perempuan pakai kuku. Kuku ini. Perempuan bisa lebih cepat belajar tasawuf, belajar kebatinan. Itu kata kakek saya dan saya sudah membuktikannya. Ya. Kenapa murid laki-laki dibanding murid perempuan lebih banyak murid laki-laki? Oh, jangan salah. Satu perempuan nilainya 1000 laki-laki. Dalam belajar ilmu tasawuf. Satu perempuan nilainya 1000 laki-laki. Perempuan nilainya tinggi sekali dalam ilmu kebatinan. Nah, lanjut ke cerita tadi, ini kan ada abunya rokok ya, kakek waktu itu juga sempat merokok. Jadi abunya bukan abu Marlo ya, abu rokok. Diambil, terus dikotorkan diusapkan di kuku. Nah, kuku kan baca sesuatu gitu, terus dilap-lap gini, munculnya film di kuku ini. Ya bisa cerita macam-macam sudah. Gitu. Itu kan sudah pengalaman batinnya yang luar biasa pada usia kami yang masih sangat kecil, umur 5 tahun. Ya. Di kemudian hari, singkat cerita, kalau diceritakan ini kisah-kisah nggak akan habis ya, seminggu sekalipun kurang. Ngode terus, ngode sampai jebol pertahanan. Ngode. Jebol pertahanan. Kemudian umur 13 dipertemukan dengan guru keluarga kami yang di Jawa Timur, Kiai Munaam, dan mulai belajar sangat serius dari beliau. Dari situ ya saya terlalu prematur untuk kemudian mengalami kerinduan yang luar biasa. Ya, ketika teman-teman seumuran tuh suka begini, suka begitu, saya tidak mengalami suka begini dan suka begitu itu. Ya, flat itu bukan cuma cerita, bukan cuma tema dalam workshop bagi saya. Flat itu sudah saya alami dari kecil. Ya, punya sepeda nggak punya sepeda sama saja. Wah, banyak lah. Kalau mau diobrolkan sangat banyak. Tidak merasakan kehilangan apa yang enggak ya. Tidak merasa memiliki apa juga enggak gitu. Rumah banyak ya sama aja lah gitu. Punya mobil ya sama aja enggak beda gitu. Gitu. Itu mungkin juga yang membuat saya sangat ya relatif lebih kuat dari teman-teman lah. Ketika harus pergi dari rumah lama tidak ketemu keluarga, merasa kangen enggak? Nggak apa-apa tuh nggak gitu loh. Itu yang mungkin karena proses peniadaan itu. Dan saya kemudian pada umur-umur yang menjelang dewasa, umur-umur hampir 20, menyatakan sikap pilihan batin saya bahwa saya hanya mendalami tasawuf. Saya hanya menyerahkan hidup saya pada jalan kesufian. Persoalan lain itu menjadi persoalan lain, tidak menjadi persoalan saya. Maka saya itu menjadi orang yang bodoh sekali di bidang lain. Ya, oh istriku tuh pendekar Abu Marlo, naik ke gudang di atas plafon itu bisa malah. Kalau aku nggak mau, enggak lah, nanti nunggu tukang. Bener-bener nggak mau. Mompa ban sepeda itu aku nggak mau, nggak bisa. Pasang paku itu aku nggak bisa. Hal-hal yang lain itu aku nggak bisa, nggak tertarik. Ya nggak mau. Tapi ketika sampean ngajak ngobrol soal tasawuf, wah seneng aku. Ya. Diajak ngomong 7 hari 7 malam, oh ayo oke. Nggak tidur nggak apa-apa. Gitu. Tapi diajak yang lain nggak patio semangat, nggak suka. Ya kalau kemudian aku menjalankan sisi kehidupan yang lain, itu pasti dalam rangka tasawuf. Kalau nggak ada dawuh, nggak ada perintahnya, nggak bakal. Gitu. Pernah suatu ketika aku buka kafe di Solo, langsung 4 kafe, 4. Padahal F&B aku nggak tahu. Bikin kopi aja mungkin aku salah. Ya, 4 kafe. Kenapa? Karena ada perintahnya. Begitu perintahnya selesai, suruh tutup, suruh pulang ke Jakarta, jadi artis, bikin kidung sufi, kafe aku tinggalkan. Dengan begitu saja, tidak ada yang aku jual dululah AC-nya, jual dulu kulkasnya, jual dulu piring. Enggak ada, nggak ada perintah jual. Akhirnya barang-barang dari kafe aku bawa pulang, taruh di pendopo. Aku sudah langsung balik ke Jakarta, ke rumah dekat rumah mertua ya. Ganti urusan lain. Itu habis sendiri kok itu barang-barang di pendopo. Habis gimana? Ya diambil di santri.
Ada yang dapat meja, ada yang dapat kursi, dapat kulkas, ya siapa duluan itu yang beruntung. Rugi atau tidak? Ya nggak rugi. Sampean memang modal berapa hidup? Sampean modal berapa hidup itu? Detik pertama langsung untung loh sampean itu. Ruginya di mana? Rugi itu kan karena kerja pikiran yang mengada-ada itu. Siapa yang modal 1 rupiah saja bisa hidup? Nggak ada. Begitu lahir langsung diberi ibu. Lahir langsung punya bapak. Lahir bisa jadi punya saudara yang banyak. Lahir dapat apa popok. Lahir dapat air susu ibu. Lahir dapat akta. Nggak ada yang modal. Semuanya untung kalau kita mampu berprasangka baik kepada Allah. Jadi saya hidup nggak pernah merasa rugi. Barang-barang diambil sama santri-santri itu ya nggak apa-apa. Alhamdulillah ada yang memanfaatkan. Ganti acara nyanyi. Wah mudar itu ya. Nyanyi saya tuh nggak tahu. Sampean pasti punya dalam hidupmu punya koleksi-koleksi lagu lah ya. Apa istilahnya? 14 lah apa nggak ngerti ya. Ya. Saya nggak ada satupun lagu yang hafal kecuali Indonesia Raya paling. Nah, jadi sampean jangan ngajak saya karaokean. Saya nggak bisa nyanyi, nggak ngerti lagu-lagu itu. Ya. Perintahnya suruh berdakwah jalan kesenian, lebih khusus musik. Wah, tidak ada pilihan lain selain sami'na wa ata'na. Ya, siap, sedia. Sendiko dawo kata orang Jawa ya. Bismillah. Ya singkat cerita dimudahkan oleh Allah. Saya yang nggak bisa nyanyi, saya nggak malu menyebutkan suara saya fales. Jangankan kok fales, tidak punya suara juga tidak apa-apa. Itulah proses peniadaan diri. Kalau sampean mungkin tersinggung, kalau saya nggak tersinggung, bahwa suara saya memang fales, gitu. YouTube lama tidak saya hapus biar orang tahu bahwa Chandra Malik memang nggak bisa nyanyi, ya, kan gitu. Proses saya minta tolong Mbak Tri Utami diarahkan ke Mas Dodi Katamsi belajar. Waktu itu saya sempat ikut les vokal, kok malah diajari not balok. Saya itu mau nyanyi, bukan mau baca not balok. Keluar ya dari les-lesan itu, dari kursus itu. Kemudian diarahkan Mbak Tri Utami ke Mas Dodi Katamsi. Nah, yang saya suka sekali dengan Dodi Katamsi adalah saya melemparkan pertanyaan pertama. Mas, piye Gus, ini masih boleh ngerokok apa enggak? Kalau nggak boleh ngerokok, mending aku gak kursus gitu ya. Boleh, silahkan. Wah, siap. Langsung seneng ya. Langsung diajari nyanyi. Karena singkat cerita, waktu datangnya perintah berdakwah melalui nyanyi itu, saya kok tiba-tiba bisa bikin lagu. Dalam 2 menit saya bisa bikin lagu loh. Koleksi lagu saya yang tidak saya rilis 100-an. Teman-teman Miladung Kaben, Bendra, dan teman-teman itu kalau nongkrong nggak berani bawa gitar. Karena kalau mereka jreng, saya akan nyanyi full dari intro sampai outro. Sudah jadi liriknya. Nggak pakai mikir. Ya. Mana refnya itu. Bisa. Sampai anak-anak yang kuliah di UPI, kalau nggak salah, UPI Fakultas apa itu, musik atau apa. Wah, terus percuma berarti kita kuliah ini ya. Nggak ada apa-apanya sama Gus Chandra. Memang begitu. Mereka bikin lagu bisa 3 bulan, 4 bulan. Saya 2 menit apa malu. Apakah saya bisa? Bukan, saya nggak bisa apa-apa. Allah yang menjadikan saya bisa. Nah, mau atau tidak sampean begitu dalam percakapan sehari-hari? Allah yang menjadikan saya. Allah yang menjadikan saya. Allah yang menjadikan saya. Loh, Gus kok bisa cerdas kayak gitu gimana? Allah yang menjadikan saya. Kecerdasan itu sangat tiba-tiba bisa diberikan, juga sangat mendadak bisa diambil oleh sang pemilik sesungguhnya. Ya, itu tidak akan merasa kehilangan. Allah itu kalau sudah perintah, itu panitianya itu alam semesta. Alam semesta akan menjadi panitianya. Nggak usah khawatir. Dapat perintah nyanyi itu ya kemudian ketemu Uki di Bandung. Terus kemudian ketemu dengan Jarum. Terus saya belum bisa nyanyi, sudah dapat jadwal konser. Ya. Terus ketemu. Ingat banget pernah sama Burger Kill. Bener ya Gus ya? Oh, itu kan legend semua. Legend Coil, itu sadis banget. Coil, Burger Kill, apalagi Pas Band. Pas Band, yes. Bener. Itu satu saja dilarang dulu di Bandung. Satu saja dilarang. Saya minta mereka berdasarkan apa yang saya dengar. Saya maunya sama Coil, Burger Kill, Pas Band. Jangan ditanya ya, saya lagunya Coil nggak pernah denger.
Burger kill itu apa? Saya pikir burger apa? Kita nggak ngerti saya. Pasben itu kayak apa? Nggak ngerti. Bener-bener nggak ngerti. Dan saya tidak malu mengatakan saya tidak tahu. Cuman saya menyatakan apa yang saya dengar. Koil, burger kill, pasben. Itu Pak Herman waktu itu Jarum ya bingung. Loh, nggak boleh. Di Bandung nggak boleh. Boleh, insya Allah. Gitu. Itu satu saja udah hebat, Gus. Nah, itu mintanya 3. Terus bagaimana nanti biar saya sendiri yang bilang. 3-tiganya saya datangi, Otong saya datangi waktu itu. Terus almarhum itu juga yang bergerak saya datangi. Pasben saya juga ke Juki saya datangi. Dan mereka semuanya mau dan diberi kemudahan oleh Allah keluar izin, bayangkan. 3-tiganya ngumpul untuk nyanyi kidung sufi, bayangkan. Semudah itu kalau kita mau berani melepaskan pikiran. Oke. Kalau mau mikir sendiri ya nggak nyampe sampean, kan gitu. Serahkan pada kebesaran Allah. Nah, keberserahan inilah menjadi poin sangat penting dalam peniadaan diri. Begitu saya anggaplah sudah cukup terkenal pada awalnya, sudah punya konser, sudah masuk TV. Apakah saya berusaha masuk lagi ke TV? Enggak lah, ngapain? Kayak kurang kerjaan aja. Ya, teman-teman yang lain begitu berhasil masuk TV, dia akan berusaha untuk terus masuk TV. Ya, saya sudah 30 hari waktu itu Ramadan di bulan Ramadan di Metro TV, humor sahur waktu itu. Setelah selesai saya tidak berusaha lagi. Ya, di Indosiar bahkan waktu tahun 2015 kalau tidak salah, selama Ramadan punya 2 program, ikut 2 program, juri di apa namanya lomba nyanyi gitu dan juri di lomba ceramah. Selesai itu ya sudah selesai, nggak berusaha apa-apa. Apakah tidak eman-eman, tidak sayang? Apalah itu untuk disayang-sayang buat apa? Ya. Tidak berusaha sama sekali. Ya. Followers di sosmed sudah sekian ratus ribu, dia tidak akan berusaha dalam jutaan, enggak ngapain. Ya. Ketika dawuhnya muncul, udah cukup, ya sudah tinggalkan. Ya. Mungkin Kang Abu Marlo atau teman-teman yang lain agak-agak heran loh, akhir-akhir ini Gus Chandra sering pakai belangkon ya. Ya itu dia sudah peci yang sudah bertahun-tahun saya pakai, saya tinggalkan dengan semudah itu. Orang nggak kenal lagi nggak apa-apa, emang aku siapa sih? Ya. Padahal tadinya kan identik dengan peci itu, sampai orang-orang pengen beli, carinya peci itu di mana dan lain sebagainya. Begitu kemudian yang datang kepadaku adalah urusan berikutnya, yaitu pakai belangkon, ya sudah aku pakai belangkon. Hanya saja belum aku posting aja di sosmed. Kalau aku posting, wah dunia persilatan geget lagi nanti. Ya. Dengan semudah itu tidak ada rasa kehilangan, karena tidak ada rasa memiliki. Barang siapa merasa memiliki, niscaya merasa kehilangan. Itu proses peniadaan diri. Dan itu bukan persoalan mudah. Nah, ketika masih di lingkaran tentang peniadaan diri, ya kita tidak ngobrol banyak-banyak tentang ketuhanan, tentang keselainan, dan tentang keallahan. Itu step by step. Not level by level ya, tapi step by step. Jadi syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat itu bukan level, itu step. Langkah. Berarti kunci dari semua itu nomor 1 tadi adalah ya balik lagi ke syahadatnya, itu jadi sangat relevan banget ya. Sholat tadi nomor 2 gitu ya, bahwa syahadat itu ternyata bukan hanya diucapkan gitu ya. Sementara kan sekarang formalitas mau masuk Islam adalah baca syahadat, dan baca syahadat juga di sholat kita ulang-ulang, dan itu ternyata bukan hanya ucapan gitu, tetapi sebagai suatu peniadaan. Nah sekarang Gus, mungkin saya rasa kita perlu dengar tips and tricksnya. Apa sih yang dilakukan Gus Chan pada awal mula melakukan proses peniadaan ini? Apa sih awal mula? Monggo Gus. Mengenai bersaksi terlebih dahulu. Saudara saksi, saya yang mulia, apakah saudara melihat sendiri kejadian ABC? Kalau kata tetangga saya, oh nggak boleh jadi bersaksi. Ya, oh saya mendengar suara mobil berhenti. Kemudian saya mendengar suara langkah kaki. Boleh bersaksi. Saya membuka tirai jendela, saya melihat ada sepasang manusia sedang berada di sudut sana. Itu bisa jadi saksi. Ya. Jadi memang saksi itu mengucapkan, saksi itu ucapan, tapi yang diucapkan adalah hal-hal mengenai penginderaan. Oke.
Makanya Oke. tasawuf itu kalau diajarkan, ya mending dikafirkan saja lah, disesatkan, no, repot. Nanti nggak jadi masuk Islam. Kan gitu. Iya, iya, Tapi iya. bagi mereka, bagi kita yang sudah Islam, kamu stepmu kok step 1 terus toh. Kapan nyampenya? Mbok ya step 2, step 3, step 4. Kamu kan sudah oke dulu syahadatmu sudah sah sebagai Islam atau bahkan Islamnya Islam keturunan, bawaan dari lahir oke. Tapi mbok ya belajar yang namanya bersaksi itu tidak semudah diucapkan. Bahkan kalau hanya mengucapkan saja tanpa pernah bersaksi dan ngeyel, itu disebut saksi palsu. Itu ada pidananya. Bayangkan nanti kamu nggak jadi ditanyain soal sholat karena sudah dipidana urusan syahadat. Na'udzubillah min dzalik. Amal yang pertama kali ditanya adalah sholat. Yes, amal. Sebelum amal apa? Gitu loh. Mikiro, sebelum amal apa? Amal itu chapter 2. Allah tidak sedang berdusta, Rasulullah tidak sedang berbohong. Semuanya kebenaran. Kita yang harus mikir. Amal yang pertama kali ditanya adalah sholat. Nggih, sendika dawuh itu amal. Sebelum amal apa? Tentu saja ilmu. Nah, kan gitu. Sebelum ilmu apa? Adab. Kan begitu. Kalau adab sudah nggak beres, nggak bakal ditanya soal ilmu. Jangan khawatir. Kenapa? Lo sudah masuk neraka kan gitu. Udah Jangan langsung khawatir. bypass shortcut gitu ya. Nggak usah Baru-baru khawatir ditanya. ditanya soal nggak usah khawatir ditanya soal amal. Pertanyaan ilmu sudah gagal, ya gitu. Na'udzubillah min dzalik kan gitu. Kita sendiri yang harus mikir, apalagi semakin dewasa mikir kan gitu. Maka sholat itu memang benar-benar nomor 2. Nomor 1 adalah syahadat. Persoalannya, apakah kita telah menomorsatukan syahadat? Kan begitu. Menomorsatukan bagaimana? Ya itu dikupas, belajar tentang syahadat. Ya, dipecahkan misteri syahadat itu. Aku yang mana? Bersaksi yang bagaimana? Tidak ada Tuhan selain Allah dan seterusnya. Itu dia. Nah, tadi apa pertanyaan tadi lupa? Ya, tadi proses pertama kali peniadaan yang dilakukan sama Gus Chan gitu, supaya mungkin ini bisa jadi inspirasi kita gitu. Silakan. Ini nggak apa-apa. Aku waktu itu mendapatkan pelajaran yang sungguh indah menurut aku adalah guruku mengajarkan kalau bernafas, nah gini, sebutlah Allah dalam segala segi bentuk kehidupan. Ya. Sebutlah nama Allah dalam segala segi bentuk kehidupan. Nah, kamu hidup itu karena apa? Bernafas ya. Ya, berarti sebutlah Allah sepanjang kamu masih bernafas. Nah, kalau pas lupa, jangan bernafas. Modar lah ya. Antek lah ya. Kalau kamu mau berhenti menyebut nama Allah, maka berhentilah bernafas. Wah, itu berat. Ya. Tidak sekedar ngobrol webinar begini, kita memerlukan upaya sungguh-sungguh ya untuk menjalankan apa yang sudah diajarkan oleh para guru itu. Kalau hanya mengumpulkan catatan ya nanti paling ketelisut hilang catatannya kan. Belum tentu setelah ini dibaca lagi. Ya, kita harus jujur-jujuran kalau belajar. Emang iya tuh nggak ganti buku. Maaf Gus, ganti buku, yang buku kemarin hilang kan gitu. Memang iya dibaca, kan harus begitu. Bagaimana bisa meniadakan diri kalau nggak jujur? Loh, sampean enak belajar bisa nyatet sekarang. Saya belajar pada guru saya tidak pernah boleh mencatat. Ya, sampai detik ini saya nggak pernah nyatet, Abu Marlun. Semuanya harus hafal di luar kepala. Hafal di luar kepala lo ya, bukan di dalam kepala. Ya. Dulu kita SD sudah kadang menghafalkan banyak pelajaran IPS dan sebagainya. Ditanya sama gurunya, sudah hafal di luar kepala? Wah, terlanjur saya masukkan ke kepala. Ya kita kan masukkan ke kepala. Padahal peribahasa mengajarkan hafal di luar kepala, bukan di dalam. Nah, cerdas tuh, ya hafal di luar kepala, bukan di dalam. Ya. Ilmu-ilmu tentang kematian itu harus dihafal betul, harus tahu betul. Kalau mau ngurus kematian kok malah
cari catatannya di mana ya, di mana kan gitu. Nah, waktu itu pelajaran yang sangat indah menurut saya itu senantiasa menyebut nama Allah bahkan dalam setiap tarikan dan hembusan nafas. Kalau sedang tidak ingin menyebut nama Allah, ya silahkan berhenti bernafas sejenak. Pelajaran itu saya bawa pulang dengan sukacita yang sungguh-sungguh. Dan saya berani meninggalkan seluruhnya. Benar-benar seluruhnya. Untuk belajar bernafas. Belajar bernafas loh. Saya mau tanya sekarang, siapa yang belajar bernafas? Dari lahir kan nafas begitu, sampai-sampai nggak sadar kalau sampai masih ada nafas. Sadarnya nanti kalau sudah di kafan. Kok perasaan udah nggak nafas lagi ya? Syukur gitu ya. Sekarang saya mau nanya, siapa yang bernafas dengan kesadaran? Ya, seringkali baru sadar bahwa nafas itu penting ketika pilek. Nah, makanya pandemi mengajari kita banyak hal. Baru sadar ketika, kok nggak ada penciuman, nah, diare kena COVID kan gitu ya. Siapa yang sadar punya mata? Saya mau nanya. Kita melihat saja, tapi kita nggak pernah menyadari mata loh. Yang disadari bukan mata palingan, kacamata. Kacamata di mana ya? Padahal yang gini, yo. Kacamata disadari, mata nggak pernah diperiksa, masih ada apa enggak. Nanti kalau belekan ya, atau karena kena kelilipan, baru sadar, oh masih ada mata. Pertanyaan sederhana saja, tasawuf itu harus sederhana. Siapa yang pernah melihat kupingnya sendiri? Waduh, piye caranya melihat kuping dulu, nggak pernah kelihatan. Siapa pernah? Nah, bapak-bapak yang sudah yuswa, yang sudah berumur senior, pasti mungkin pernah mendengar, kalau dalam ujaran orang Jawa, sawangan gitokmu dewe. Lihatlah belakang kepalamu sendiri. Nah, caranya melihat bagaimana ya? Nah, padahal itu pelajaran sangat penting. Kemudian karena tidak bisa melihat tempurung kepalanya sendiri, kita diajak bercerminlah. Waktu itu saya juga bingung caranya bercermin gimana, udah bercermin tetap nggak kelihatan kok. Ya, oh setelah pergi ke barbershop, ke tukang cukur itu loh, kan cerminnya banyak tuh, salon itu. Oh, itu ternyata belakang kepala saya. Oh, itu ternyata tempurung saya. Bagaimana kamu akan belajar mengenal dirimu sendiri? Bahkan kamu belum pernah melihat kupingmu, kamu belum pernah melihat punggungmu, kamu belum pernah melihat pantatmu. Kok sudah bisa ngomong soal orang lain? Ngomong diri sendiri aja nggak genep kok. Nah, kembali soal nafas tadi, saya benar-benar berlatih. Allah. Itu masih dengan ekspresi latihan ya. Kemudian harus dengan pura-pura membaca koran gitu. Kita kan, hilang itu kesadaran soal nafas. Begitu membaca dengan suara, bukan dalam hati ya. Baca ini Budi, ini Ibu Budi gitu. Hilang, hilang. Harus mengakui. Wah, jangan baca buku. Itu yang saya ini penulis yang tidak membaca buku. Ya. Sampean kalau tanya komentar tentang buku saya percuma. Saya lupa nulis apa. Ya. Puisinya Gus yang ini bagus. Yang mana ya? Lupa. Ya. Lupa. Apakah malu? Lupa. Enggak malu, enggak apa-apa. Yang penting tidak lupa Allah. Ya gitu kan. Itu orang mikir sombong, padahal enggak, padahal benar. Wah, aku lupa. Allah tidak, kan gitu. Baik, sudah bisa sambil membaca. Taruh bacaan itu setel TV. Ya, kalau tadi kan yang diuji coba kan penglihatan. Sekarang penglihatan dan pendengaran, audio dan visual. Ngelihat film kok hanyut dalam film itu, hilang kesadaran nafas, berhenti ya. Sampai sekarang saya termasuk orang yang tidak melihat TV. Kecuali waktu nemenin anak-anak nonton ya. Kalau dengan kesadaran sendiri nyetel TV, nggak pernah. Nggak percaya, nanti saya kasih nomor HP istri saya, tanya kepada Anis, ayah bisa atau tidak pakai remote TV? Nggak bisa. Nggak bisa. Bener nggak bisa. Ya. Karena bagi saya pribadi lebih asik, lebih enak berasik masuk dengan Allah. Allah. Sampai sekujur tubuh mana yang tidak dapat pasokan nafas? Semuanya akan dapat. Maka Allah akan meliputi segala sesuatu dalam dirimu itu dengan kesadaran penuh.
Aku paling seneng ngobrol soal Allah, paling seneng kuat berhari-hari bisa, nggak akan ada habis. Karena berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Tapi jangan coba-coba ngajak ngobrol yang lain, nggak ngerti. Nah, pilihan hidup itu yang menjadikan aku bersungguh-sungguh dalam tasawuf dan ya merasa nyaman, merasa bahagia, enak. Diajak ngobrol tanpa topik pun, ayo oke nggak apa-apa. Gitu. Apa yang ada nanti kita obrolkan. Karena pasti pendekatannya ada secara tasawuf. Oke, Gus. Nah, sekarang kita bicara terakhir ya, Gus ya. Ini aduh banyak sih sebenarnya yang pengen digali, tapi ini Sudah saya menurut saya. bilang seminggu sekali itu pun Oke, kurang. Gus ya. Kan narasumber yang lain nggak begitu penting, kan jadwal bisa dibatalkan. Enak ya ngomong enak tanpa beban ya. Tanpa beban. Narasumber yang lain kan sudah banyak kegiatan. Saya kan nganggur. Enak banget ngomongnya. Oke, Gus. Sekarang kita bicara tentang masa kini gitu ya. Bagaimana tasawuf menjawab tantangan kemodernan? Contoh ya, tadi Gus Chan bicara tentang hal goib, kebatinan gitu. Kalau kita bicara hal itu misalkan di kalangan-kalangan yang sekarang skeptik misalkan gitu ya, yang apa sih, gimana sih ngomong Allah atau mengingat Allah atau bernafas Allah, itu kan sekarang tuh banyak sekali skeptikal yang datang karena satu misalkan dari sudut pandang sains, dari sudut pandang logic thinking, dari sudut pandang kognitif, apa macam-macam lah gitu kira-kira. Nah, gimana nih Gus? Masa depan tasawuf dalam tanda petik gitu ya, dengan era teknologi yang maju, era perkembangan zaman, era berpikir yang semakin ya dalam tanda petik dinamis gitu. Gimana menurut sampean? Ya, kalau Abu Marlo bertanya kepada akademisi yang mengajarkan tasawuf, mungkin jawabannya akan daki-daki, akan panjang lebar. Kalau bertanya kepada seorang sufi, bagaimana masa depan tasawuf? Tasawuf nggak punya masa depan. Gitu aja jawabannya. Wong belum tentu bertemu dengan besok, kok mau ngobrol masa depan kan gitu. Enak aja ngobrolnya ya, walaupun tasawuf dianggap ilmu yang megah, ditanya masa depan, nggak punya masa depan gitu aja sudah. Ya, tapi itu mungkin terjadi karena kita memberi definisi-definisi yang sempit, ya, menurut tafsir kita sendiri. Gaib itu bukan tentang pocongan. Gaib itu bukan tentang arwah. Gaib itu bukan tentang kesurupan, bukan. Ini loh, ini semi-semi gaib. Kita tidak benar-benar bertemu, tapi kita menemukan jalan untuk bertawasul melalui Zoom meeting, maka bisa bertemu. Ya. Bisa bermuajahah bahkan, walaupun tanpa ketemu. Saya belajar ini, tari whirling itu, ya. Oh bisa, yang lain belajar 4 bulan, saya belajar 5 menit. Wallahi wa rasulihi. Ya, hanya dengan kunci apa? Hadirkan mursyidmu. Baik di dalam hatimu maupun ini, di tangan, di telapak tangan. Ini ya. Hadir. Syekh Hisham Al-Kabani waktu itu yang mengijazahkan Darwis itu kepada saya, hadir di sini kelihatan. Maka saya tidak sedang berputar-putar. Saya sedang ngobrol asik dengan beliau. Yang saya rasakan bukan saya yang berputar, tapi bumilah yang berputar mengitari kami. Kenapa? Karena berhasil menghadirkan sosok beliau dalam kesadaran saya. Selebihnya akan muter dengan sendiri. Nggak ada tekniknya. Kalau sampai minta belajar ke zawiyah-zawiyah itu, tekniknya akan selalu dimulai dengan peniadaan diri. Begitu beliau hadir di telapak tangan saya menjadi tidak ada, yang ada hanya guruku. Sudah guruku senyum pun itu pelajaran yang indah. Hanya terpusat kepada beliau. Selebihnya akan muter sendiri. Maka pemaknaan yang sempit itulah yang kemudian menjadi penyakit bagi orang-orang modern itu sendiri. Gaib bukan pocongan. Gaib bukan arwah. Gaib bukan tentang kesurupan. Gaib itu hal-hal yang terbatasi. Ya. Hal-hal yang terbatasi oleh batas itu sendiri. Contohnya, Abu Marlo kan punya istri. Saya juga punya istri kan. Istri saya ini makhluk gaib. Loh kok bisa Gus? Loh nggak kelihatan nih dari sini. Saya tidak pernah benar-benar tahu istri saya masih ada atau tidak saat ini. Nggak kelihatan, nggak bisa diindra. Ya.
hal-hal yang dibatasi oleh batas itu sendiri. Nah, penginderaan kan ada batasnya, maka dibatasi oleh penginderaan mata itu sendiri. Ya sekitar 1 kilo dari sini ada rel kereta, tapi mungkin kalau keretanya lewat saya nggak dengar. Kenapa? Itu sudah goib berarti. Hal-hal yang dibatasi oleh batas pendengaran saya sendiri. Itu goib. Ya, jadi anak istrimu, temanmu, atau siapa yang berada di balik dinding, itu sudah nggak kelihatan, paling gampang balik dinding ya. Sekarang sampai nge-zoom di kamar. Semua orang di rumahmu, yang di ruang keluarga dan di kamarnya masing-masing, itu goib semua. Karena tidak bisa dijangkau oleh penginderaan. Itulah goib. Salah dalam memberi definisi akan menjadikan perkara itu sendiri. Ya lagi-lagi mungkin karena kita dari kecil diajari ya, rukun iman 6 perkaranya. Rukun Islam 5 perkaranya. Belum apa-apa, kok sudah 11 perkara. Aduh, mumet. Ya. Kok ya perkara gitu loh. Ya kan? Perkara ya, benar. Kok enggak hal. Nah, atau poin. Ya. Ingat nggak dulu waktu SD? Rukun iman 6 perkaranya. Wah, modar 6 saya ya. Rukun Islam 5 perkaranya. Wah, memang ikut Islam tuh 11 perkara, makanya berantem terus, wong perkara terus. Nah, perkara terus, khilafiyah terus. Maka menjelaskan goib pun menjadi seperti itu. Nah, kesalahan itulah yang menjadikan kita hidup dalam alam penasaran berpikir kita sendiri. Nah, kalau bisa memberi pengertian seperti itu, bisnis yang paling besar sekarang adalah bisnis goib. Kok bisa, Gus? Apakah soal keris, soal kirim santet? Enggak. Sampean tanya Telkom sana loh. Telkom itu kan bisnis goib, frekuensi. Siapa yang bisa melihat frekuensi? Radio-radio tuh. PRSSNI itu ngurus gelombang frekuensi radio. Mahal berapa miliar itu. Itu bisnis goib, mau nggak kelihatan. Ya, sekarang yang bikin Zoom ini, wah pasti kaya raya, bisnis goib. Frekuensi. Kalau bisa menjelaskan begitu, wah berarti saya ini makhluk goib ya. Nah, rumangsamu merasa bukan goib atau gimana? Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Jin dan manusia. Dalam satu ayat baru disebutkan. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Kok jin dan manusia? Kok bukan jin dan malaikat? Kok bukan binatang dan manusia? Kok jin dan manusia? Oh, berarti ini dalam satu klaster penciptaan. Bedanya unsur goibnya lebih banyak mana, lebih sedikit mana. Saya bisa jelaskan dengan alam berpikir sangat modern untuk menjelaskan hal goib itu. Ya. Sebanyak-banyak anggota tubuhmu yang tampak, apakah masih lebih banyak daripada yang tidak tampak? Paling pol yang tampak kan segini ya Pak. Segini ya, segini paling ya. Ini dada nggak kelihatan, ini paha ke bawah nggak kelihatan. Kita punya kecenderungan menidak tampakkan diri. Kita punya kecenderungan menutup diri. Kita punya kecenderungan menggaib. Bahkan kalau pakai ajaran yang sangat ekstrim, sini doang udah. Ini pun masih dicadar. Ya. Berarti sampean lebih goib apa enggak goib? Goib, sampean itu makhluk goib. Sampean itu temennya jin. Jadi jangan takut lagi di rumah angker kalau ketemu jin. Halo bro, gitu aja. Sama. Hai sis, gitu aja. Sama. Cuman unsur goib mereka lebih banyak. Unsur goib kita lebih sedikit. Tapi sama-sama goib. Kita sangat suka masuk ke ruang. Masuk ke kamar, masuk ke mobil, masuk kemana. Kita suka memasukkan baju walaupun keluar lagi kan masuk lagi. Masuk ke ruang-ruang tertutup, terus-menerus masuk ke ruang-ruang tertutup, terus-menerus menggoib. Karena fitrah kita memang makhluk goib atau minimal makhluk setengah goib kan gitu. Itu dulu. Kemudian anggota badanmu lebih banyak yang di dalam apa yang di luar? Gimana maksudnya Gus? Ya paling banyak kan paling ya permukaan ini toh. Ya permukaan ini kan. Usus, jantung, paru-paru, limpa. Pernah lihat sampean? Apa buktinya kamu punya jantung? Apa? Pernah lihat jantungmu sendiri? Itu kan bisa di ronsen. Ronsen itu image, bukan jantung itu sendiri. Image.
Pernah lihat paru-parumu sendiri? Nggak pernah, itu goib paru-paru, jangan-jangan nggak ada. Nah, makanya saya pede aja ngerokok, nanti sakit paru-paru loh Gus. Wah, aku nggak pernah ketemu paru-paruku. Aku nggak tahu paru-paru itu ada apa enggak. Goib, goib. Goib itu kan dipakai doa, pakai wiritan aman. Gitu. Sampai terlanjur merasa punya paru-paru, kena asap dikit takut. Itu karena belenggu alam pikir, terkekang oleh rasa penasaran. Saya nggak takut, nggak pernah ngeliat paru-paru. Ya, gitu loh. Oke, banyak mana? Usus saja dibentang bisa berapa meter itu? Ya, ilmu biologi itu. Lebih tinggi, lebih panjang dari sampean loh. Ternyata sebanyak-banyak yang tampak, masih lebih banyak yang tidak tampak. Ini kamu punya rumah. Ya, saya mau nanya, lebih banyak yang tampak apa yang tidak tampak? Maksudnya di rumah saya ada setan, Gus. Bukan soal setan. Banyakkan mana antara ruang kosong dengan perabot. Kalau rumah orang kaya, katanya loh ya, kalau rumah orang kaya, itu malah kosong-kosong blong itu. Rumahnya segenap bisa kosong blong, rumahnya gede kan gitu ya. Kalau orang kaya baru, perabot-perabot mau dibeli semua, biar kelihatan kaya. Nah, padahal kalau kamu naruh kulkas di depan pintu, mentang-mentang itu ruang kosong, apakah bisa lewat? Tidak. Perbanyaklah kosongnya, bukan isinya. Karena kosong adalah akses. Kalau kamu taruh di kulkas di depan pintu kan nggak bisa ngakses. Maka orang kaya atau orang yang tahu tentang ilmu isi dan kosong akan memperbanyak kosong. Sampai ikut kelas-kelas meditasi, bayar mahal juga ngajarinya gitu. Kosongkan. Wah, kalau cuma kosongkan ngapain ikut kursus kan gitu ya. Ngapain ikut workshop, ngapain ikut pelatihan meditasi. Kosongkan ya kosongkan aja sendiri. Sampean bikin barisan saf di masjid. Saya mau nanya, sujudnya di tempat yang kosong apa yang isi? Kosong. Sampean bayar tol, berharap macet atau kosong? Kosong. Karena kekosongan adalah akses menuju peniadaan. Menuju Allah. Itu. Oke, Gus. Mantap, Gus. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Gus Chan. Bener-bener ya, luar biasa nih. Saya cuma bisa mengingatkan, seminggu sekali pun kurang. Itu ya poinnya ya. Poinnya itu. Oke Gus, luar biasa. Terima kasih banyak Gus. Poin-poinnya akan dikonsiderasi segera Gus. Oke teman-teman Ibu dan Bapak, kita akan berdiskusi mumpung ada Gus Chan. Oke, silakan Bu Anca. Kepada Ibu Anca silakan. Malam Gus Chan. Saya ingin menanyakan mengenai manunggaling kawula Gusti ya. Kebetulan saya sejak kecil sudah ibaratnya ditempa oleh almarhum bapak saya. Kalau kamu itu baik, berarti kamu ini sudah menyatu dengan Allah. Bagaimana menyatunya dengan Allah? Ya kamu selalu berprasangka baik, memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang di sekitarmu. Dan hidup itu tidak boleh ada kemelekatan. Dan jangan mau diperbudak oleh duniawi dan jabatan. Nah, itu sudah saya rasakan memang benar. Semakin saya ini selalu berbuat baik dan saya tidak ingin dibilang itu tadi yang katanya Gus Chan butuh pengakuan. Kamu baik, kamu tidak. Itu bukan urusan kita. Dalam perjalanannya semakin ke sini, apakah benar Gus? Kita jangan mau diperbudak duniawi dan jabatan. Terima kasih, Gus. Terima kasih. Terima kasih. Mau silakan, Gus. Ya. Bagus sekali tadi pertanyaannya. Semoga jawabannya juga bagus. Cuman biasanya bagus ya, Kang Abu ya, biasanya. Begini. Kemelekatan itu memang tidak disarankan oleh disiplin ilmu apapun sebenarnya. Ya. Apalagi ketika kita berbicara tentang ilmu mengenal diri sendiri atau tasawuf itu sendiri. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, barang siapa merasa memiliki, niscaya merasa kehilangan. Lalu apakah kita tidak boleh mencari kehidupan dunia dan lain sebagainya? Boleh, silahkan. Tinggal sampean mau pakai rumusnya siapa? Rumusnya manusia
atau rumusnya yang menciptakan manusia. Ya, boleh, tinggal pilih rumus. Kalau rumusnya manusia, kamu dapat duit ya dikantongi, kamu dapat duit ya ditabung, kamu dapat duit ya kamu harus ingat nanti ke depan butuh biaya, simpen. Itu rumus manusia. Semakin banyak simpanan, semakin banyak tabungan maksud saya ya. Kalau semakin banyak simpanan nanti persoalan ya. Perkara, Gus. Perkara. Semakin banyak tabungan, ya itu semakin kaya kan gitu ya. Rumus manusia. Kok rumus Allah tidak? Kamu dapat duit, nanti dulu yang kamu pegang bukan hanya milikmu loh. Ya, ada hak orang lain. Jadi tidak semuanya dikantongi, tapi nih. Jangan-jangan 10.000 itu milikmu hanya 1.000, yang 9.000 milik orang lain. Persoalannya kan kita takut melepas 9.000 itu. Wah, kalau 1.000 kurang, begini, begitu. Sampai nggak berani berprasangka baik sih. Tiba-tiba besok tanahmu dibeli untuk jalan tol kan punya miliaran. Ya, prasangka kamu itu jelek terus. 1.000 nggak cukup loh. Bagaimana ya? Ada pengemis ngasih milih uang paling kecil dan sebagainya. Ya, padahal memang jangan siapa tahu 1.000 itu milikmu, 9.000 itu milik orang lain. Agama itu meringankan sehingga kita dilatih terus-menerus 2,5% dulu deh, nggak apa-apa. Lama-lama muncul keberanian yang terus dibangun, sama sekali tidak akan ragu-ragu menyerahkan 9.000 itu untuk orang lain kalau kamu kemudian berhasil merasakan, oh ini memang bukan untuk saya. Nah, kalau jenengan sudah selalu bisa atau seringkali bisa melaksanakan tugas sebagai pengantar rezeki orang lain, sampean percaya atau tidak, Gusti Allah itu Maha membalas. Balasannya luar biasa. Anak ini bisa dipercaya. Padahal bisa dipercaya itu pangkatnya Nabi. Nah, Al-Amin dapat dipercaya itu pangkatnya Nabi. Ini luar biasa. Maka Allah akan membuka tabungan dari pintu yang kita sebut min haitsu la yahtasib. Dari wilayah yang tidak disangka-sangka. Itulah. Kamu tidak hanya akan mendapatkan 9.000 itu sendiri, akan mendapatkan lebih dari itu. Loh, dulu itu saya juga pernah bekerja. Saya lama menjadi wartawan Jawa Pos. Hampir sekitar 10 tahun. Ya. Apakah saya punya rumah? Saya itu tinggalnya, ya, saya 10 kali saya pindah rumah, Abu Marlo. 10 kali, dan saya nggak malu ngomong. Ngontrak itu 10 kali. Dari rumah petak, kos-kosan, rumah di Pamulang itu saya pernah dulu, villa apa namanya, nyari murah segala macam ya, motor cuma 1. Wah, kalau bekerja kepada manusia, berharap hanya kepada manusia, kata Sayyidina Ali, kamu hanya akan kecewa. Saya kemudian menghakimi, mengadili diri saya sendiri. Loh, kon iku jare arek tasawuf, jare sufi. Oh iya. Kenapa ilmu-ilmu itu tidak aku gunakan? Setelah menikah kok muncul rasa khawatir. Khawatir anak nggak bisa makan, khawatir istri nggak bisa apa. Ini teman-teman sekarang aja ditanya. Bahkan kemarin ada apa itu pilihan free apa itu? Free child ya, free child. Ya, child free. Child free. Ya. Teman-teman punya anak 1 sudah takut. Loh, kamu kapan punya anak lagi? Wah, dah 1 dulu aja deh. Nanti sekolahnya gimana? Nanti ini gimana? Ini gimana? Saya anak 5. Dengan tenang. Kenapa bisa tenang? Berharap hanya kepada Allah. Yang 4 sekolahnya swasta semua. Ya, uang dari mana? Uang dari Allah. Yang 4-nya, yang 2 sudah lesnya banyak banget. Bayarnya gimana, Gus? Bayarnya Allah yang kasih rezeki. Ya, istri hobinya ini begini. Wah, di rumah itu selain azan karena dekat sama masjid ya, panggilan yang paling sering itu apa? Paket gitu ya. Paket itu lebih dari 5 waktu itu. Lebih dari 5 waktu. Masih cuma 5 waktu. Itu pernah jam 11 malam aja pernah paket. Wah, ngawur. Tapi apakah saya pernah melarang istri? Oh enggak. Rezekinya Allah tuh luar biasa. Kalau kamu benar-benar percaya kepada Allah. Duitmu sendiri nggak cukup buat beli apa-apa, itu nggak cukup. Ya, rezeki Allah saja yang mencukupi. Orang-orang yang beliau-beliau yang hadirnya sudah dewasa,
tentu akan tahu. Punya uang belum tentu bisa beli rumah. Nggih mboten? Tidak punya uang belum tentu tidak bisa punya rumah. Jangan tanya ya sekarang saya punya rumah berapa. Ya. Allah dengan mudahnya. Apakah saya sedang menyombongkan diri? Tidak, saya sedang menyombongkan Allah. Menyombongkan dirimu jangan. Allah benar-benar luar biasa ketika engkau benar-benar Allahus Samad. Allah yang kepadanya segala sesuatu bergantung. Nggak ada kurang-kurangnya. Nah, barang siapa membereskan urusan dunia terlebih dahulu, niscaya urusan dunianya tidak akan beres. Dan akhiratnya berantakan. Barang siapa membereskan urusan akhiratnya terlebih dahulu, niscaya urusan akhiratnya akan beres dan dunia mengikuti. Dunia mengikuti. Pengen kaya, gampang. Pengen kaya itu gampang. Sampai praktekkan. Praktekkan pakai ilmu apa? Ilmu tauhid. Ilmu tauhid yang bagaimana? Tidak ada Tuhan selain Allah. Berhenti menuhankan duit ya. Berhenti menuhankan kekuasaan. Berhenti menuhankan popularitas. Berhenti mempertuhankan segala hal selain Allah. Lebih ekstrim lagi. Tidak ada yang ada selain Allah yang maha ada. Tidak ada yang ada selain Allah yang maha ada. Jadikan itu sikap sombong. Tidak ada yang ada selain Allah yang maha ada. Itu nanti dunia akan kebingungan, Kang. Dunia akan kebingungan. Kata duit, aku ada loh, aku ada. Kata duit begitu. Kata popularitas, aku ada loh, aku ada. Kata pangkat derajat, aku ada, aku ada. Oh enggak. Tidak ada yang ada selain Allah yang maha ada. Itu semakin datang, semuanya akan semakin datang karena kamu tiadakan mereka. Kamu tiadakan mereka. Mereka akan mengada. Mereka akan terus mengada. Tahu-tahu sugih. Tapi karena sikap tauhid yang luar biasa, itu pun tidak disentuh. Nah, Wan, kamu ke sana. Nah, mobil, kamu ke sana. Nah, kamu ke sana. Aku nggak punya apa-apa. Yang punya itu Allah. Ringan. Saya udah berapa kali berusaha punya dompet. Nggak bisa. Dompet nggak ada isinya, dibawa kemana-mana ngapain. Ya. Diisi cepat banget habisnya isinya. Ya. ATM udah hilang berapa kali. Teman-teman itu kalau pas aku minta tolong, ATM-nya aku serahkan. Loh, nggak apa-apa, Gus, nggak apa-apa. PIN-nya, tak kasih PIN-nya. Nyuri apa enggak? Ya nyuri itu kan urusanmu, bukan urusanku. Ya. Dosanya nyuri kan tuh kamu, aku malah dapat pahala kok. Enggak membani pikiranku sendiri. Wah, nanti kalau uangku diciduk sama mereka, itu kan terkekang oleh alam pikiran. Terkekang oleh kepenasaran pikiran. Hal-hal yang sebenarnya tidak ada, kemudian juga kamu adakan lagi. Kamu adakan lagi. Enggak jadi bahagia. Teman-teman tuh ATM-nya pegang, sampai kadang-kadang mereka udah pulang. Aku lupa naruh ATM, nggak ada yang tahu, ya sudah. Kadang bikin lagi, kadang kalau atas malas ya enggak. Naruh uang ya taruh aja di itu. Siapa tahu ada yang manfaat. Gitu. Oke, Gus. Sun, Gus, luar biasa. Terima kasih. Seperti biasa jawabannya mind blowing. Oke, Mas Agung silakan. Karena ini udah mau jam 9, jadi mohon langsung ke pertanyaannya. Silakan, Mas Agung. Ya. Terima kasih, Kang Abu. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi berbicara soal peniadaan diri. Apakah manusia gitu secara total bisa meniadakan dirinya? Sedangkan dalam diri kita ada perangkat yang kita sebut nafsu. Dan ada setan yang selalu menggoda kita setiap saat. Ya. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 17. Situ kan setan berkata, pasti akan ku datangi mereka dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Ya. Itu artinya apa ya dari depan, belakang, kanan, dan kiri itu? Yang kedua, Gus, berbicara syahadat tentu butuh kesungguhan dan tidak main-main. Ya. Dan apakah saat di pikiran kita masih banyak Tuhan-Tuhan masa lalu, contohnya Tuhan masa depan, Tuhan harta, jabatan, dan sebagainya, saat kita sedang sholat saja pikiran kita ada di, anggap saja lah di warteg,
Saat kita makan, pikiran kita ada di pekerjaan. Apakah itu yang disebut syahadat palsu gitu, Gus? Saya hanya minta trik dan tipsnya dari Gus Chan. Sehat selalu, Gus. Terima kasih banyak. Saya sering ditanya orang juga, Gus, khusyuk itu apa ya, Gus? Ustadz juga pasti akan sering ditanya, Ustadz, bagaimana caranya sholat khusyuk? Jawaban Ustadz, sama, saya tidak khusyuk juga. Tapi Ustadznya nggak mau jujur aja itu ya. Nerang-nerangkan padahal dia sendiri nggak khusyuk. Ya. Itu Allah nggak suka orang yang bicara sesuatu yang tidak dialami sendiri. Nggak khusyuk ya nggak khusyuk, nggak apa-apa. Ya khusyuk tidak mengganggu sah tidaknya sholat kok. Paling sering ibu-ibu. Allahu Akbar. Hujan, waduh jemuran ya. Ya batalkan aja dulu kalau mau ngangkat jemuran, nanti sholat diulang lagi kan bisa. Tapi mengingat segala sesuatu bahkan ya, mengingat segala sesuatu di dalam sholat itu lebih baik daripada mengingat segala sesuatu di luar sholat. Jadi saya memilih untuk mensyukuri saja, mensyukuri. Allahu Akbar, terus jadi ingat, oh alhamdulillah diberi ingatan di dalam sholat. Nah, gitu. Nikmati saja, syukuri. Kalau nggak ingat apa-apa malah nggak boleh sholat ya. Itu namanya kan orang gila ya. Ya. Kalau masih ingat kan bagus. Ya. Jadi kemudian pertanyaan berikutnya apa ya? Tentang ini. Setan. Ya, setan Gus. Loh, setan akan mendatangimu, setan akan membisikimu. Saya akan nanya, setan itu berarti pekerjaannya apa? Berbisik kan gitu ya? Pekerjaan setan berbisik, harap diperhatikan bersama-sama. Nanti insya Allah kita akan ketemu Ramadan lagi. Setiap datang bulan Ramadan, setan dibelenggu, diborgol. Pertanyaannya, kok masih banyak kemaksiatan di bulan Ramadan? Katanya setan dibelenggu, diborgol. Iya, diborgol, tapi mulutnya nggak diplester. Ya. Allah nggak bohong, Rasulullah nggak bohong, kita aja yang bodoh. Kan diborgol. Pekerjaannya berbisik kan bisa. Bisa. Coba kalau Ramadan depan itu diplester. Wah, tenang. Ya, jadi perangkatnya setan itu kan bisikan. Pertanyaan berikutnya, berbisiknya kemana? Yuwaswisu fi sudurin nas. Dada manusia. Ada fuad, ada qalb, ada sudur kan itu ya. Hati itu. Makanya kalau saya menjelaskan sepotong-sepotong kan nggak enak. Memang harus ya minimal seminggu 2 kali. Ada fuad, ada qalb, ada sudur, dada. Oh berarti yang dibisiki setan itu dada, wilayah hati. Ya. Terus kepala siapa yang bisikin? Ada penglihatan, ada pendengaran, ada penciuman, ada perasa, dan seterusnya. Ini nafsu yang membisiki dirimu sendiri, hasil dari penginderaan. Maka ada peribahasa dari mata turun ke hati. Setan tuh enak banget bisikinya kalau di sini udah beres. Beres apanya? Beres rusaknya. Ngelihat cewek, wih, mantap, wih, apa ini nilai penginderaan? Mohon maaf, gitu. Ini hanya contoh, ya, bukan soal gender. Ini cantik, ini apa? Kan wilayah penginderaan. Ada yang sekali lihat dimasukkan lebih dalam, ada yang sekali lihat ditolak. Contohnya naik motor atau naik mobil. Cantik. Cantik. Oh, nabrak namanya. Tapi ada juga yang tetap nyetir. Berarti diterima oleh penginderaan, tapi tidak dimasukkan lebih dalam. Ya. Kalau dimasukkan, ada pilihannya lagi. Berhenti di situ saja, atau diolah lebih matang. Berhenti bisa masuk ke akal kita. Cantik. Balik nggak ya? Putar balik nggak ya? Enggak, aku harus ke sana. Berhenti kan berarti? Tapi kemudian, wah cantik. Kapan lagi ketemu? Siapa tahu bisa minta nomor HP. Wah, putar balik dikejar. Berarti diproses dari sini diolah. Turun ke sini setan sudah enak sudah. Betul. Memang cantik. Kapan lagi? Mumpung tumben-tumben istrimu nggak ikut. Kejar. Itu loh. Jadi setan tuh jangan mudah disalahkan melulu. Belum tentu itu pekerjaan setan.
Setan itu cuma ngompori saja. Hasil dari proses penciptaan nafsu di dalam kepala oleh penginderaan itu. Maka perintah Quran selalu jaga pandanganmu, gitu. Supaya tidak sampai ke sini. Kalau di sini diterima, disambut oleh setan dengan mudah. Oke. Nah, kira-kira jawabannya gitulah. Oke Gus, ini pertanyaannya banyak banget dan nggak mungkin dibahas satu-satu gitu ya. Tapi ini terakhir yang mewakili sebagian besar kurang lebih pertanyaan yang sama. Pertanyaan yang menarik gini Gus. Bagaimana kita belajar untuk pasrah? Logikanya kalau kita tidak berusaha dengan keras maka kita akan sulit untuk hidup saat ini. Gimana Gus? Pasrah dan hidup yang saat ini sedang dalam tanda petik keras. Ya, ada menyerah, ada pasrah, menyerah, dan berserah. Perintahnya Allah itu tawakal. Tawakal itu berserah. Berserah itu berbeda dengan menyerah, berbeda dengan pasrah. Supaya lebih gampang dipahami begini. Sampean atlet tinju. Kemudian diperintah oleh pelatih atau oleh manajemen tertentu untuk bertanding dengan si A. Chandra Malik lawan Abu Marlo gitu ya. Chandra, kamu harus naik laga ring lawan Abu Marlo. Pasrah adalah udah aku kalah aja nggak apa-apa. Abu Marlo itu keker, latihannya gini, udah aku kalah aja deh nggak apa-apa. Itu namanya pasrah. Belum apa-apa sudah tidak. Itu pasrah. Tidak ada perintahnya pasrah. Ya pertama. Yang kedua, oke, aku naik ring, tarung, udah luka. Terus TKO itu loh. Menyerah. Sudah tanding tapi kemudian menyerah. Ya. Itu menyerah. Sudah berusaha tapi kemudian menghentikan usahanya. Nah, berserah itu bagaimana? Chandra Malik, kamu naik ring lawan Abu Marlo. Saya tidak mau dengar ya kata kamu kalah. Kamu harus menang. Siap. Wah, itu udah berdarah-darah masih berdiri lagi, serang lagi. Tidak ada perintah untuk kalah. Tidak ada perintah untuk menyerah. Saya tidak mau dengar kamu kalah. Persoalan kemudian siapa yang menang itu bukan urusanku. Aku diperintahkan naik ring, tidak boleh menyerah, tidak boleh kalah. Aku akan terus berusaha. Menang dan kalah itu urusan berikutnya. Jadi bukan kok berserah itu tidak berusaha sama sekali. Justru berserah adalah proses. Hasil yang menentukan Allah. Itu berserah. Bukan mengambil wilayah ketuhanan Allah. Manusia di wilayah proses, Allah yang menentukan hasilnya. Itulah tawakal. Apa jaminannya? Kecepatan 40 pakai seatbelt tidak mati ketabrak. Ada yang berani jamin? Enggak ada. Apa jaminannya? Tidak pakai seatbelt, kecepatan 180 akan mati ketabrak. Enggak ada. Tapi itu tawakal. Semoga tidak tabrakan. Semoga tertib ini tidak tabrakan. Tetap ditabrak. Ya itu bukan urusan kamu tertib. Itu lain lagi. Ya. Saya rajin berdakwah. Apa kemudian bisa menjamin umat saya akan banyak? Ya enggak. Justru saya akan sakit kalau saya berharap umat saya banyak. Kecewa nanti saya. Kecewa. Saya harus sadar betul bahwa wilayah saya dakwah, Allah memberi hidayah. Maka selalu saya mengatakan di pengajian-pengajian saya, siapapun yang datang, semoga mendapatkan kebaikan. Dan siapapun yang tidak datang, juga mendapatkan kebaikan. Karena Allah telah menyiapkan kebaikan bagi tiap-tiap manusia. Yang datang belum tentu lebih baik daripada yang tidak datang. Yang tidak datang belum tentu tidak lebih baik daripada yang datang. Kita sama-sama tidak tahu. Kita sama-sama berproses. Allah yang menentukan hasilnya. Itu perintah agama. Itu tawakal ala Allah itu begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil. Kata siapa rajin pangkal pandai? Kata siapa hemat pangkal kaya? Kata siapa?
Semua itu kalah melawan orang beruntung. Ya, kalah. Allah punya resep tertentu yang disebut beruntung. Faktor luck. Itu. Tentu sampean akan menjadi orang yang beruntung kalau suka memberi keberuntungan pada orang lain. Insya Allah. Mantap. Boleh tepuk tangan dulu buat Gus Chan ya. Malam hari ini kita dibombardir sama ilmu yang luar biasa, super mind blowing seperti biasa. Matur suwun Gus Chan, kita akan jadwalkan lagi. Pokoknya tenang aja Gus, nanti kalau semuanya berhasil disingkir-singkirkan. Saya tuh tenang, yang tidak tenang tuh beliau-beliau yang datang tuh. Katanya seminggu sekali. Nah, kok lama gitu ya? Iya, saya mah tenang. Oke Gus. Oke, teman-teman ibu dan bapak, mungkin ini sedikit penutup final statement. Ya, monggo silakan. Segala sesuatu yang datang dan pergi darimu adalah pertolongan Allah. Siapa tahu yang pergi darimu bukan hanya perpisahan, tapi itu sesuatu kebaikan dari Allah. Siapapun yang datang kepadamu tentu saja berangkat dari Allah. Maka yang datang dan pergi terimalah dengan sebaik-baiknya. Semua itu dari Allah. Mana tepuk tangannya? Terima kasih Gus, luar biasa. Matur suwun Gus, sehat-sehat selalu. Salam buat keluarga semuanya. Ditunggu nanti next schedule, kita reschedule. Tenang, November sudah kosong semua. Amin. Aman. Matur suwun sekali lagi. Sekali lagi teman-teman, ibu dan bapak, boleh tepuk tangan untuk Gus Chan. Kita doakan beliau supaya senantiasa sehat selalu menginspirasi dan membuat kita menjadi lebih mind blowing lagi, lebih memahami lagi, dan alhamdulillah malam hari ini saya rasa kita semua dapat banyak pelajaran. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin.